أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aydan, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya, yaitu mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi kewajiban kita semua. Untuk kita mempelajari hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditauhidkan, untuk diesakan. Kita mempelajari, mengkaji halal haram, perintah larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya.
Dan inilah konsep Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memiliki konsep talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari agama, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, kata Rasulullah. Maka nikmatilah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk singgah, untuk hadir, untuk menikmati taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai utusan Allah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul zikr, majalisul ilm, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis ilmu adalah taman-taman surga yang ada di dunia ini. Maka Rasulullah perintahkan kita untuk singgah, untuk menghadirinya, untuk menikmatinya jamaah. Iya. Dan benarlah bahwasannya di dalam majelis ilmu itu terdapat kenikmatan, terdapat sakinah, ketenangan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan para malaikat mengelilingi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum ia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rumah Allah Subhanahu wa taala? Masjid. Ya. Tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia, mereka berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain jemaah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Untuk mereka mempelajari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka membaca Al-Qur'an, mengkajinya. Dan ketika seseorang duduk di majelis ilmu, itu bagian dari membaca Al-Quran, tidak? Iya. Bagian dari membaca Al-Quran dari sisi ma'nawiyahnya. Karena di dalam majelis ilmu disampaikan qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dikaji, dijelaskan di dalamnya. Apa yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab suci Allah Subhanahu wa taala,
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan turun kepada mereka. Masya Allah. Jadi kalau orang tuh di masjid jemaah, duduk dia di majelis ilmu, dia merasakan apa? Sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan, ketenteraman. Oleh karenanya salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka mendekatkan diri mereka dengan masjid, mendekatkan diri mereka dengan majelis ilmu. Kenapa? Di dalam masjid terdapat ketenangan, sakinah. Antum pernah dengar kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada perselisihan di dalam rumah tangganya, ya, dengan siapa? Dengan istrinya. Siapa istrinya jemaah? Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Pergi ke mana? Ke masjid jemaah. Masya Allah. Ya, ada ketenangan di dalam masjid. Sakinah Allah Subhanahu wa taala turunkan di majelis ilmu. Maka ini yang didapatkan ketika seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan Allah turunkan. Kemudian Rasulullah katakan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka. Jadi enggak cuma sakinah yang mereka dapatkan, ketenangan, tapi juga apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah menyelimuti orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wa haffathumul malaikah. Begitu juga malaikat mengelilingi mereka. Mengelilingi siapa jemaah? Orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Malaikat hadir bersama kita, mengelilingi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya jemaah. Siapa diri kita jemaah hingga Allah Subhanahu wa taala memuji kita? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya kecuali hamba tersebut melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan yang mulia, amalan yang utama. Ngapain tadi? Duduk di majelis ilmu. Oleh karenanya salafun salih, orang-orang soleh terdahulu, mereka mengagungkan namanya ibadah, yaitu talabul ilm. Mereka mengagungkan namanya ibadah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersemangat untuk duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan saudaranya dari Ansar. Apa yang dilakukan oleh Umar dengan saudaranya dari Ansar? Satu hari Umar duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar agama, menuntut ilmu agama. Saudaranya dari Ansar bekerja.
Besoknya gantian jemaah. Besoknya yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Saudaranya dari Ansar. Sedangkan Umar ngapain? Bekerja. Bergantian jemaah. Berbagi ilmu di antara mereka. Masya Allah. Jadi mereka mengagungkan namanya majelis ilmu. Mereka bersemangat untuk duduk di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Pahala yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Sakinah Allah turunkan, rahmat Allah menyelimuti mereka, malaikat mengelilingi mereka. Begitu juga Allah memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Dan ingatlah dalam kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu daerah namanya Quba. Apa namanya jemaah? Quba. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah belasan hari. Berapa hari? Belasan hari. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di daerah namanya Quba belasan hari, apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membangun masjid Quba. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masjid Quba di daerah Quba tersebut ketika singgah belasan hari? Karena pentingnya peran masjid untuk menyebarkan ilmu, untuk menempa iman para sahabat, hingga lahirlah manusia-manusia terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Di masjid, tempat mengerjakan salat 5 waktu, tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Setelah belasan hari di Quba, Rasulullah lanjut perjalanannya menuju ke mana? Al-Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di sana jemaah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Membangun Masjid Nabawi. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan yang pertama dan utama tempat tinggalnya, betul tidak? Tidak. Sampai di Quba, bangun Masjid Quba. Dan itu masjid yang pertama kali dibangun oleh siapa? Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membangun Masjid Nabawi. Kenapa masjid yang didahulukan? Yang diutamakan karena peran masjid amat sangat penting bagi kaum muslimin. Di masjidlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah para sahabat menimba ilmu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena dengan ilmu inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya menempa iman mereka. Dan lihatlah kisah para budak dari kalangan tabi'in. Kalau budak jemaah, dirinya, waktunya, ini milik siapa? Milik tuannya. Diperjualbelikan. Terkadang dipandang sebelah mata oleh manusia, diremehkan oleh manusia. Tapi lihatlah budak-budak dari kalangan tabi'in
ketika mereka mempelajari agama Allah, mereka belajar kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Allah muliakan mereka. Allah harumkan nama mereka hingga sampai saat ini nama mereka disebut-sebut jemaah. Betul. Yang dahulunya mereka adalah seorang budak. Dan itulah ilmu. Mengangkat derajat seorang hamba. Itulah ilmu. Memuliakan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Surat apa jemaah? Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kedudukan mereka, derajat mereka diapakan? Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Keimanan dan ilmu. Maka ini pentingnya seseorang duduk di majelis ilmu. Ia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Agar Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau orang jemaah, dia punya ilmu, ngapain dia? Mengajar dia, berbagi ilmu. Kalau orang dalam tahapan dia belum memiliki ilmu, maka dia ngapain? Belajar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik manusia yaitu mereka yang berinteraksi dengan Quran. Baik yang mempelajarinya maupun yang mengajarkannya. Rasulullah tidak katakan sebaik-baik kalian yang paling banyak hartanya, tidak seperti itu. Sebaik-baik kalian ya yang memiliki jabatan kedudukan tertentu, tidak juga jemaah. Tapi dikatakan sebaik-baik dari kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka seseorang dia termasuk dari golongan manusia terbaik ketika dia mempelajari Al-Quran. Dan tadi sudah kita singgung, sudah kita sampaikan, ketika seseorang duduk di majelis ilmu, itu bagian dari membaca Al-Quran tidak? Bagian dari membaca Al-Quran. Bagian dari mengkaji Al-Quran tidak? Mengkaji Al-Quran. Yaitu seseorang membacanya, mempelajarinya dari sisi ma'iyah. Masya Allah. Dan ketika ulama orang yang berpikir, ya, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, dia sedang berzikir tidak? Berzikir nggak jemaah? Berzikir. Berzikir dengan apa? Dengan hati mereka. Mereka diam, merenungi apa yang disampaikan dari isi kajiannya, materi kajiannya. Maka itu dikatakan oleh ulama, ia sedang berzikir dengan hatinya. Ya,
untuk ia tadabburi, untuk ia fahami, untuk ia renungi apa yang disampaikan di dalam kajian tersebut. Maka dikatakan majalisul ilm, majalisul zikr. Majelis-majelis ilmu adalah majelis-majelis zikir. Masya Allah. Maka lihatlah kisah Ikrimah, seorang tabi'in rahimallahu ta'ala. Siapa namanya jemaah? Ikrimah, seorang tabi'in yang mana ia belajar menuntut ilmu kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hingga pada titik Abdullah bin Abbas mengikat kakinya. Diapain jemaah? Diikat tuh Ikrimah. Dan Ikrimah tadi kita sebutkan dia seorang budak. Dia diikat oleh Abdullah bin Abbas agar ia mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan lihatlah hasilnya. Maka dia menjadi seorang ulama tafsir, menjadi seorang yang faqih di masa tabi'in, hingga disebutkan bahwasannya imam pelajari, belajar bersama Abdullah bin Abbas dalam waktu yang tidak sebentar, dalam kurun waktu yang panjang, yang lama. Dan seperti inilah orang dalam menuntut ilmu. Sepanjang hidupnya istiqomah di atasnya. Kemudian kisah yang lainnya yaitu Imam Mujahid. Siapa namanya? Imam Mujahid. Kalau antum buka buku tafsir, terkadang disebutkan apa jemaah? Qala Mujahid. Berkata Mujahid. Maksudnya siapa nih? Tabi'in. Yang dahulunya ia adalah seorang budak yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Imam Mujahid termasuk dari ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ia mufassir. Dan lihatlah secara fisik tubuhnya jemaah. Dikatakan di dalam Syiar A'lamin Nubala bahwasanya ia memiliki badan gelap, itu berkulit hitam. Dia belajar kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan berkata Imam Mujahid, aku membaca di hadapan Ibnu Abbas Al-Quran sebanyak 30 kali. Berapa kali jemaah? 30 kali. 30 kali khatam. Dan 30 kali belajar tersebut ia bertanya terkait dengan sebab turunnya ayat. Masya Allah. Jadi setiap ayat dia pelajari, dia bacakan kepada Abdullah bin Abbas. Dia bertanya terkait apanya jemaah? Sebab turunnya ayat, sababun nuzul. Dan 30 kali. Ini waktu yang sebentar atau lama? Lama jemaah. Faedahnya apa? Para ulama kita, salafun salih, mereka istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam belajar jemaah. Masya Allah. Hingga 30 kali. Hingga antum ketika ingin melihat bagaimana ulama kita dalam mempelajari kitab tertentu dan seterusnya, apakah sekali mereka pelajari kemudian mereka tinggalkan? Tidak. Bahkan mereka ulang kembali dan diulang kembali dan dibaca kembali. Masya Allah. Karena ilmu itu kalau kita tinggalkan, maka kita akan lupa jalan. Perlu diapakan? Dimutola'ah, dibaca kembali, diulangi kembali. Seperti itulah Imam Mujahid.
ia membaca Al-Quran sebanyak berapa kali tadi? 30 kali kepada Abdullah bin Abbas. Dan setiap ayat dia tanyakan apa tadi? Sababun nuzul. Ini seorang budak jemaah, berkulit hitam, yang bisa jadi manusia meremehkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan, tinggikan derajatnya karena sebab ilmu. Dia menjadi seorang ulama dari kalangan tabi'in dalam bidang tafsir. Maka di antaranya disebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang bertakwa, di waktu malamnya mereka sedikit tidur. Berarti banyak apanya jemaah? Banyak ibadahnya. Mereka mengisi kebanyakan waktu malam dengan ibadah, bermunajat kepada Allah. Di waktu sepinya manusia, ya, di waktu sunyinya malam, tenangnya malam, mereka gunakan untuk bermunajat, berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah di dalam kitab tafsir, ya, tafsir Al-Baghawi ataupun yang lainnya, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid yang menafsirkan firman Allah tersebut, la yanamu kullal lailah, yaitu mereka tidak tidur di sepanjang malamnya. Maksudnya apa jemaah? Ketika antum gak mampu untuk mengisi kebanyakan waktu malam untuk ibadah, maka jangan sampai seluruh waktu malam antum untuk ngapain? Untuk tidur. Gunakanlah qiyamul lail, salat malam, walaupun dengan jumlah rakaat minimalnya. Berapa tuh jemaah? Salat malam berapa minimalnya? 2 rakaat. Salat witir 1 rakaat, betul tidak? Dan ulama membedakan antara salatul lail dengan salatul witri. Walaupun keumuman qiyamul lail, betul tidak? Mereka membedakan. Dalam salat witir hukumnya apa? Sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib. Sebagian mengatakan sunnah. Tapi kalau dalam salatul lail, salat malam, sepakat para ulama hukumnya apa? Sunnah. Atau Imam Mujahid menafsirkan, Masya Allah, yang dahulunya seorang budak jemaah, harum namanya disebut hingga sekarang karena sebab ilmunya. Karena sebab ia menuntut ilmu, ia meraih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah tidak melihat kepada fisik kita jemaah, tidak. Allah tidak melihat kepada banyaknya harta kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ketakwaan kita. Maka di antara ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga budak yang lainnya, yang ia menjadi ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Abul Aliyah. Siapa namanya jemaah? Abul Aliyah. Dan ia dahulunya adalah seorang budak, dan ia menjadi ulama tafsir dari kalangan tabi'in, dan ia berguru ilmu qiraah kepada siapa? Pertanyaannya jemaah, siapa kalangan sahabat yang paling mengetahui terhadap ilmu qiraah? Siapa jemaah? Baik.
Ada yang menjawab? Nah, baik. Kalangan sahabat yang paling mengetahui ilmu qiraah, Ka'ab bin Malik. Siapa namanya? Afan, bukan Ka'ab bin Malik, siapa? Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, sempat Rasulullah SAW lupa ayat, terlewatkan ayat. Di selesai sholatnya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Afikum Ubay, adakah di tengah-tengah kalian ini Ubay bin Ka'ab? Yang dicari Rasulullah siapa? Ubay bin Ka'ab. Karena dia ada seorang sahabat yang ahli dalam bidang qiraah, ilmu Quran. Ya. Dan lihatlah Abul Aliyah, ya, dia hafal Al-Quran, masya Allah. Perhatikan jemaah, budak-budak yang tadi kita sebutkan, mereka adalah ahli qiraah, hafal Al-Quran, iya, Al-Quran jemaah. Ya, kalau kita beberapa surat, beberapa juz, dan itu juga lupa jemaah, betul tidak? Seperti itulah diri kita. Ya, mereka budak bersungguh-sungguh dalam pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajat mereka. Maka berkata Abul Aliyah, hendaklah kalian mempelajari Al-Quran 5 ayat katanya jemaah. Berapa? 5 ayat. Ia mengatakan, karena hal itu lebih mudah bagi kalian untuk menjaganya. Ya, sebagaimana Jibril alaihissalam menurunkannya 5 ayat katanya. Masya Allah. Jadi dengan sedikitnya seseorang mempelajarinya, seseorang menghafalnya, maka ini akan lebih mudah, lebih meringankan daripada seseorang langsung menghafal dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak. Misalnya jemaah, ada orang tiap hari dia menghafal 5 ayat jemaah. 5 ayat. Sebulan dapat berapa ayat? 5 kali 30 dapat berapa tuh? 150 ayat. Setahun kalikan berapa? 12. Kalau dia istiqamah dalam hitungan sekian tahun, selesai nggak kira-kira? Selesai nggak jemaah? Selesai. Cuman masalahnya yang berat itu adalah istiqamah. Ya. Nah, itu Abul Aliyah katakan, pelajari Al-Quran 5 ayat katanya. Ya, engkau menghafalnya dan seterusnya. Intinya kadar yang sedikit tapi terus menerus, kontinu jemaah. Mungkin ada orang masya Allah, dia menghafal Quran sehari 1 halaman misalnya, 2 halaman, 3 halaman, semangat dia, iya. Sepekan 2 pekan, oh semangat dia jemaah. Sebulan, oh masih semangat. Datang bulan berikutnya, dia tinggalkan Al-Quran. Ya, sedikit dan kontinu, maka ini lebih utama daripada banyak kemudian dia tinggalkan. Dan seperti itulah metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-qasda tablughu. Ya. Jadi bersikap pertengahanlah, sedikitlah, maka engkau akan sampai pada tujuannya. Yang sedikit tapi istiqamah. Ya. Nah, ini penting jemaah. Terkadang kita di umur sekian ini ada yang sudah mengkhatamkan Quran, bahkan ada yang belum membacanya. 1 kali putaran Quran belum ia selesaikan. Jauh level keimanan kita, semangat kita dengan siapa? Salafun saleh.
dari budak-budak kalangan tabi'in tadi yang mereka menjadi ulama, ya, masya Allah, hingga mereka 30 kali membacakannya di depan para sahabat. Kemudian disebutkan, yaitu kisah yang lainnya, Nafi' budak dari Abdullah bin Umar. Siapa jemaah? Nafi' budak dari Abdullah bin Umar, ya, yang mana ia menjadi mufti di Madinah. Masya Allah. Apa itu mufti? Orang yang diminta fatwa, permasalahan ini, permasalahan itu, urusan dunia ini, urusan agama itu. Masya Allah. Dan seorang mufti, dia memiliki ilmu yang luas. Yaitu Imam Nafi', yang dahulunya adalah budaknya siapa? Abdullah bin Umar. Dia menjadi mufti kota Madinah. Begitu juga Imam Atha, ya, bin Abi Rabah, yang disebutkan dia berkulit hitam, berhidung pesek jemaah, ya, dan dia melihat dengan satu matanya, dan tangannya buntung jemaah, tidak ada satu. Begitu juga ketika berjalan dia pincang. Lihatlah fisiknya, kekurangan-kekurangan pada fisiknya, tapi tidak membuat putus asa untuk menuntut ilmu dan belajar. Dan dengan dia menuntut ilmu dan serius dalam belajar, menjadi seorang ulama. Siapa tadi namanya? Atha bin Abi Rabah. Dan ia menjadi mufti di Mekah. Masya Allah, mufti jemaah. Dulunya adalah seorang budak. Mungkin ia diremehkan manusia dengan fisiknya, tapi dia dikenal di kalangan para ulama karena ilmunya. Dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala. Siapa jemaah? Abdullah bin Mubarak. Ajibtu liman lam yatlubil ilma, kaifa tad'u nafsahu ila mukarramatin. Kata Ibnu Mubarak, aku heran dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Apa jemaah? Aku heran dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana dirinya akan mengajak kebaikan kalau dia tidak menuntut ilmu? Ini menunjukkan seseorang ketika belajar dan dia menuntut ilmu, maka jiwanya, ilmu yang ia miliki akan mengajak kepada kemuliaan kebaikan. Dengan ilmu yang ia miliki, maka dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang membimbing seseorang di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun heran, aku heran dengan orang-orang yang tidak mempelajari agama, tidak menuntut ilmu, bagaimana jiwanya mengajak dirinya dalam kemuliaan. Begitu juga berkata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, annal ilma yahrisu sahibahu wa sahibul mal yahrisu malah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta ia akan menjaga hartanya jemaah. Lihatlah perbedaannya, ya. Jadi kalau ilmu akan menjaga siapa? Pemiliknya, orang yang memiliki ilmu tersebut. Tapi kalau pemilik harta, dia yang sibuk menjaga apanya? Menjaga harta. Karena seseorang dengan ilmu, dia akan menjaga dirinya dari kemaksiatan untuk ia menjauhinya. Kenapa? Dia tahu hukumnya.
Dia tahu akan hakikat perbuatan maksiat tersebut. Kalau ia lakukan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaannya. Dengan ilmu seseorang menjaga dirinya untuk menjauhi kemaksiatan dan untuk melakukan ketaatan. Karena dengan ilmu tersebut ia terdorong, termotivasi untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala janjikan kebahagiaan dan pahala yang agung untuknya. Jadi dengan ilmu apa jemaah? Ia menjaga pemiliknya. Orang yang berilmu, dia akan menjauhi segala bentuk muamalah yang mengandung riba. Kenapa? Dia tahu dengan ilmunya bahwasannya dosa riba itu adalah dosa besar. Dan dosa teringannya bagaikan seorang berzina dengan siapa? Dengan ibunya, bayangkan. Ia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerangi riba. Ya. Dengan ilmu seseorang akan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dengan ilmu seseorang akan menjaga dirinya dari kebaikan-kebaikan untuk ia kerjakan. Dia berbakti kepada orang tuanya, berkata lemah lembut kepada orang tuanya. Kenapa jemaah? Karena ia memiliki ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Dan ia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan durhaka kepada orang tua. Dan itulah yang dikatakan ilmu menjaga pemiliknya. Ya. Lihatlah sebagian manusia dengan urusan dunianya, dengan urusan pekerjaannya, dengan urusan bisnisnya, sampai mereka meninggalkan namanya majelis ilmu. Sampai mereka meninggalkan namanya mempelajari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terkait dengan ilmu dunia, mereka kejar dan mereka rela berkorban jemaah dengan harta, waktu, begitu juga dengan tenaga mereka, pikiran mereka. Terjadi tidak? Terjadi. Dan di zaman fitnah seperti ini, di akhir zaman seperti ini, lihatlah manusia memperjuangkan ilmu dunia setinggi-tingginya untuk mereka capai. S1 mereka kejar, kemudian S2, S3, bahkan untuk mereka mempelajari sampai ke luar negeri dilakukan tidak? Dilakukan. Tapi ketika ilmu agama disampaikan di masjid di dekat rumahnya, Allah mudahkan untuk mempelajarinya, datang nggak dia? Nggak datang jemaah. Masya Allah. Mereka menomor sekiankan namanya ilmu agama. Sedangkan salafun saleh mereka menomor satukan namanya ilmu agama. Karena ilmu agama ini juga mengatur dalam urusan dunia kita, dalam urusan berdagang kita, dalam urusan bekerja kita, bahkan mengatur dalam seluruh aspek kehidupan kita. Masya Allah. Maka ini yang kita ingatkan. Sesibuk apapun diri kita, apapun aktivitas kita, jangan sampai meninggalkan namanya majelis ilmu. Ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Berbangga-banggaan, bermegah-megahan sampai melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan, yaitu sampai meninggal jemaah. Berbangga-bangga dengan apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbangga-banggaan tidak hanya dari sisi harta, tapi segala sesuatu
yang sifatnya itu kaitannya dengan dunia dan melalaikan manusia dari akhiratnya, dari ibadahnya, dari mempelajari agamanya, maka masuk ke dalam ayat. Ada tidak jemaah orang-orang yang mereka berbangga-banggaan dengan urusan jabatannya? Ada? Ada. Untuk meraihnya, mendapatkannya, ya, hingga mereka lupa untuk ngapain? Duduk di majelis ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbangga-banggaan dengan apa? Ilmu dunia mereka, hingga melalaikan mereka untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka termasuk di dalamnya orang-orang yang mereka mempelajari ilmu dunia hingga melalaikan mereka dari mempelajari ilmu agama. Berarti mempelajari ilmu dunia hukumnya boleh tidak? Boleh jemaah. Selama tidak melalaikan. Ya. Tapi tentunya ilmu agama ini harus kita utamakan. Harus kita kedepankan. Harus kita nomorsatukan apapun pekerjaan kita. Ya. Maka majelis ilmu jangan sampai kita tinggalkan. Tadi yang kita sebutkan dari ulama kalangan tabi'in, profesi mereka apa tadi? Apa profesi mereka? Budak. Apa pekerjaan budak? Ya apa yang diperintahkan oleh tuannya. Suruh ngembala dia. Suruh beresin rumah dia. Masya Allah. Tapi inilah para sahabat. Mereka mengenalkan kepada budak-budak mereka tidak cuma dalam urusan dunia mereka, aktivitas urusan dunia mereka tidak. Mereka mengenalkan untuk mereka namanya ilmu agama. Mereka mengenalkan kepada budak mereka apa itu namanya ibadah kepada Allah. Maka lahirlah tabi'in dan mereka menjadi ulama. Walaupun dahulunya mereka seorang budak. Dan inilah pelajarannya jemaah. Kalau antum sebagai seorang atasan misalnya, antum punya karyawan, punya bawahan dan seterusnya, berikan manfaat untuk mereka tidak hanya dalam urusan pekerjaan, tapi berikan manfaat untuk mereka dalam urusan agama ibadah. Maka kita dapatin Masya Allah, sebagian ikhwan kita, ya dia punya toko misalnya, punya sekian karyawan, maka diadakan apa? Kajian. Diwajibkan tuh untuk siapa? Karyawan-karyawannya. Jadi mereka memberikan manfaat enggak cuma dalam urusan dunia pekerjaan mereka, ya, tapi diingatkan pula untuk urusan akhirat mereka. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang dengan mempelajari agama, yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ini memudahkannya untuk menuju surga. Maka disebutkan di antara jalan agar kita dimudahkan menuju surga yaitu dengan ngapain? Menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti dengan seorang belajar, dengan seorang duduk di majelis ilmu, datang di majelis ilmu, ini memudahkan jalannya menuju surga. Dan setiap dari kita jemaah menginginkan jalan yang mudah menuju surga. Gampang atau sulit jemaah menuju surga? Orang tuh kalau mau masuk surga, dia harus melewati apa? Melewati apa jemaah? Sirat, betul? Iya. Jembatan yang lebih tajam dari pedang, bayangkan.
Kira-kira kalau dengan logika bayangan atau tidak? Ya, kalau dengan logika kita, oh mustahil nih, gitu kan? Orang menyeberangi sirat dan siratnya itu lebih tajam dari pedang. Ya. Tapi itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk melewati sirat. Dengan apa? Ketakwaan mereka. Dengan apa? Ibadah yang mereka kerjakan. Maka di antaranya yaitu dengan orang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan lihatlah penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Penyesalan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Apa yang mereka sesalkan? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat ke-10. Surat apa jemaah? Al-Mulk ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Berkata penghuni neraka, sekiranya dahulu kami mendengar dan kami memikirkan, memahaminya. Maksudnya apa? Sekiranya dahulu kami mendengarkan ayat-ayat Allah, kami memahaminya, mengkajinya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah penyesalan mereka. Kenapa dahulu di kehidupan dunia dia tidak mendengarkan kajian? Kenapa dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah disampaikan? Kenapa dia tidak duduk di majelis ilmu untuk mereka memahami, mentadaburi, merenungi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya? Dari ayat ini juga menunjukkan jemaah bahwasanya orang mempelajari ilmu agama itu harus difahami. Au naqilu. Kenapa dahulu kami tidak memahaminya, mempelajarinya, kan gitu. Jadi bukan orang diam di rumah kemudian datang kepadanya apa? Ilmu, tidak. Berarti ilmu perlu difahami, perlu diapakan? Dipelajari. Ya, agar nampak untuknya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari syariatnya, mana perintahnya, mana larangannya, mana halal, haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab sucinya. Renungkanlah hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Siapa jemaah? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya, mau pergi jemaah. Dan waktu itu kami sedang di suffah. Apa itu suffah? Emperan Masjid Nabawi. Ya, pinggiran Masjid Nabawi. Dan kita ketahui jemaah, dari orang-orang miskin muhajirin, tinggal mereka di mana? Di masjid jemaah. Masya Allah. Lihatlah, mereka tidak memiliki harta, tapi tidak menghalangi mereka untuk namanya belajar, menuntut ilmu. Bahkan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang di zaman sekarang dipusingkan mereka dengan apa? Dengan rumah, cicilannya dan seterusnya. Betul tidak? Iya. Lihatlah, sebagian sahabat dengan kondisi mereka, tinggal mereka di mana? Di masjid jemaah. Ya, ashabus suffah. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW keluar, dan waktu itu kami di suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan au ila al-Aqiq. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan keluar, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian
yang menyukai, yang menginginkan untuk di waktu pagi hari dia pergi ke lembah Budhan atau pergi ke lembah Atiq. Ini nama lembah yang ada di Madinah, jemaah. Fa'inaqatayn qaumani fi ghairi isla qat'i rahimin. Kemudian di lembah Atiq tersebut atau di lembah Budhan tersebut, kalian mendapatkan 2 ekor onta yang besar, yang gemuk, tanpa melakukan perbuatan dosa dan tanpa pula memutus silaturahim. Kenapa jemaah? Terkadang orang dapat harta itu dengan cara yang haram, betul tidak? Mencuri dia. Atau apa? Harta waris yang bukan miliknya dia apain? Dia ambil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pergi ke lembah Budhan atau ke lembah Atiq, di sana kalian dapat berapa? 2 ekor onta yang gemuk, yang besar, tanpa perbuatan dosa apapun dan tanpa memutus silaturahim. Oh, berarti dapatnya dengan apa jemaah? Dengan gratis, tanpa melakukan suatu kemaksiatan. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini ditanyakan ke antum, antum mau tidak? Mau nggak jemaah? Pergi ke tempat tertentu, antum dapat 2 ekor onta yang gemuk, yang besar. Bukan mau lagi jemaah, sangat mau kan gitu. 2 ekor onta itu berapa harganya jemaah? Berapa? Puluhan juta? Bahkan mungkin ratusan? Masya Allah. Kata Rasulullah, antum pergi ke lembah Atiq, ya, ke lembah Budhan, dapat 2 ekor onta yang gemuk, yang besar. Maukah kalian? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami menyukainya, kami menginginkannya. Pergi ke lembah Budhan, ke lembah Atiq, dapat 2 ekor onta gemuk besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini. Kalian pergi ke masjid, kata Rasulullah, mempelajari 2 ayat. Berapa? 2 ayat. Kalian membaca 2 ayat tersebut, ya, atau kalian membacanya, kata Rasulullah, maka ini lebih utama, ini lebih baik dari mendapatkan 2 ekor onta yang besar, yang gemuk tersebut. Masya Allah. 2 ayat jawab. Antum mempelajarinya atau antum membacanya, pahalanya lebih besar dari mendapatkan 2 ekor onta yang besar, yang gemuk. Cuman masalahnya jemaah, terkadang iman kita ini masih apa jemaah? Masih tipis-tipis jemaah. Ya, belum sekuat imannya para sahabat. Para sahabat melihat janji pahala yang besar dengan apa? Keimanan mereka. Maka mereka pun berlomba-lomba, namanya duduk di majelis ilmu. Kenapa? Pahalanya sangat besar. 2 ayat yang antum pelajari atau antum baca 2 ayat tersebut lebih utama dari mendapatkan 2 ekor yang gemuk dan besar. Coba itu kenyataan dalam dunia kita, dapat 2 ekor beneran, datang nggak antum? Datang coba. Ya. Tapi ingat, antum ke masjid, ini lebih dekat tempatnya. Ya. Dan untuk mempelajari 2 ayat tadi mungkin nggak butuh tenaga yang banyak, waktu yang lama, betul tidak? Tapi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan amatlah sangat besar. Masya Allah. Inilah rahasia para ulama. Mereka bersemangat untuk duduk di majelis ilmu dan istiqamah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena janji pahala yang Allah berikan amat sangat besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa salasun khairun lahu min salasin. Dan dia membaca 3 ayat, dia mempelajari 3 ayat, ini lebih utama untuknya, lebih baik baginya dari mendapatkan 3 ekor
onta yang gemuk dan besar. Masya Allah. Kemudian Rasulullah katakan, wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Dan orang mempelajari 4 ayat, membaca 4 ayat, ini lebih baik untuknya dari mendapatkan berapa? 4 ekor onta yang gemuk besar dan seterusnya. Maka tidak ada istilahnya orang merugi dengan duduk di majelis ilmu. Dengan ia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ia mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang ia dapatkan yaitu besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melihatnya jemaah? Yaitu di hari kiamat. Kita akan melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Kalau di dunia, sudahkah Allah membalasnya? Sudah, tapi belum sempurna. Ya, karena kebaikan menghantarkan kepada kebaikan berikutnya. Berarti balasan kebaikan tersebut ada nggak kita rasakan, kita dapatkan di dunia? Ada. Tapi kesempurnaan balasan tersebut, pahala yang besar tersebut kapan? Di hari kiamat kelak. Dan itulah rahasianya salafun saleh berlomba-lomba dalam ketaatan. Kenapa? Yang mereka kejar yaitu surga. Ya, yang mereka ingin capai yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka renungkanlah dan ingatlah ketika orang di dalam kuburnya jamaah, dia meninggal dunia dan selesai diapakan? Dikuburkan. Kalau orang sudah diapain nih? Dikubur jamaah. Ya. Maka datanglah dua malaikat. Siapa 2 malaikat tersebut? Al-Munkar dengan An-Nakir. Fayujlisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 malaikat tersebut mendudukkannya untuk ditanya jemaah. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Kalau dia adalah hamba yang beriman, bertakwa, Allah kuatkan ucapannya untuk menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian 2 malaikat tersebut bertanya kembali, Man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk? Apa agamamu? Dia katakan Al-Islam. Kemudian 2 malaikat tersebut bertanya kembali, Ma ilmuk? Apa ilmumu? Apa amalanmu di dunia? Apa yang ia katakan? Qara'tu kitaballah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Yaitu aku membaca kitab suci Allah, mempelajarinya, mengimaninya, dan aku membenarkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah orang-orang yang selamat di alam kuburnya. Kembali ke mana jemaah? Ke Al-Quran untuk ia kaji, untuk ia pelajari. Penting mempelajarinya jemaah. Kenapa? Karena kalau antum hanya membaca Al-Quran dari sisi harfiah saja, ada nggak orang-orang seperti ini? Ada. Dia baca Quran, satu surat ke surat berikutnya, khatam, lanjut lagi. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Tapi kalau dia meninggalkan membaca dari sisi maknawiyahnya, mengkajinya, mempelajarinya, bisa jadi apa yang ia ucapkan dengan lisannya, apa yang ia baca Quran dengan lisannya, ia selisih dengan apanya? Perbuatannya. Kenapa? Dia tidak faham. Maka ini yang pentingnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sebab selamatnya seseorang di alam kuburnya. Dan terakhir jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-124. Surat apa jemaah? Surat Thaha 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Apa makna peringatanku di dalam ayat tersebut? Dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu taala di dalam tafsirnya, zikri ay kitabi.
yaitu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Dia tidak mempelajarinya, tidak mengkajinya, tidak memahaminya, maka untuknya kehidupan yang sempit. Apa makna kehidupan yang sempit di dalam ayat tersebut? Maka ulama tafsirkan, yaitu disempitkan kuburannya, di alam barzakhnya. Jadi dia apa yang jamaah? Disiksa dia. Apa sebabnya? Berpaling dari Al-Quran. Dia tidak mempelajari, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, maka orang yang disiksa dunia diadab. Syekh Sa'di mengatakan antara ayat dari ayat-ayat yang menjelaskan azab kubur. Bahkan sebagian ulama yang lain menafsirkan lebih umum, lebih luas. Apa yang mereka katakan? Gak cuma disempitkan kuburnya jemaah, tapi kehidupan dunianya juga disempitkan hidupnya. Apa artinya? Gak ada ketenangan, ketentraman dalam kehidupannya. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia orang yang memiliki jabatan, mungkin dia orang yang memiliki istana yang luas, pelayan, kendaraan yang mewah. Tapi kalau dia berpaling dari Quran, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan yang hakiki. Maka kita dapati ada orang kaya, ya, dengan hartanya yang melimpah, berakhir hidupnya dengan apa? Narkoba, khamr, minuman keras, dugem, bunuh diri. Betul tidak? Iya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan yang mereka miliki, tapi ketenangan, kebahagiaan dengan apa? Al-Quran. Mempelajari agama Allah dan mengamalkannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Maka kita lihat ya, di sebagian kehidupan, ya dalam kehidupan kita, ada orang yang mungkin Masya Allah, mungkin secara penghasilannya dia pas-pasan, mungkin tinggalnya juga di tempat sederhana, tapi bahagia dia jamaah, Masya Allah. Ya, datang ke rumah, lihat anak istrinya, bercengkrama dengan mereka, bisa mengajarkan agama untuk anak istrinya. Tapi mereka yang mengejar dunia terkadang apa? Luput itu semua. Berangkat sudah subuh, pulangnya sudah malam. Betul tidak? Ada orang-orang seperti itu. Mereka diatur oleh dunia, bukan mereka mengatur dunia. Nah, maka inilah jemaah yang menjadi sebab kebahagiaan di dalam kehidupan seseorang, yaitu ia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan ia mengamalkannya. Nah, dan itulah makna dari ucapan yang setiap kali kita baca dalam salat kita. Doa yang senantiasa kita baca dalam salat kita jemaah. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Apa jemaah? Yaitu jalan di atas ilmu dan mengamalkannya. Itu namanya jalan yang lurus. Oleh karenanya Allah katakan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya, sampai dimurkai orang-orang Yahudi, dimurkai oleh Allah. Apa sebabnya? Punya ilmu enggak diamalkan. Dan orang-orang yang sesat siapa? Nasrani. Apa sebabnya? Mereka beribadah tanpa ilmu. Maka kalau ada orang yang beriman, dia punya ilmu enggak diamalkan, menyerupai siapa? Yahudi. Kalau dia beribadah tanpa ilmu, menyerupai siapa? Orang-orang Nasrani. Maka jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah, dan itu di setiap solat kita, itu jalan di atas ilmu dan mengamalkannya. Dan tidak mungkin antum memiliki ilmu tanpa belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Seseorang itu dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu dia, enggak tahu dia. Ya, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Enggak mungkin jemaah orang lahir terus apa?
dia mengetahui ini dan itu, ilmu ini dan itu, syariat Allah Subhanahu tidak. Ya, ilmu didapatkan dengan belajar, dengan duduk di majelis ilmu. Nah, cukup jemaah. Ya, ini yang kita sampaikan pada kajian kali ini. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Nah. Bagaimana Ustaz tips untuk seorang penuntut ilmu? Terkadang kan di dalam majelis ilmu itu terkadang semangat besar. Setelah selesai ilmu itu terkadang kan dalam hidupnya itu suka mengalami kultur atau yang mengalami hidupnya melakukan kelalaian yang besar. Itu gimana? Nah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang menyinggung masalah istiqamah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan setelah menyebutkan kata istiqamah, yaitu beristighfar. Apa kaitannya istiqamah dengan istighfar? Padahal kalau orang sudah istiqamah, oh masya Allah kan gitu jemaah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan, sebutkan setelah menyebutkan perintah istiqamah dengan perintah apa? Beristighfar. Karena sebesar apapun keistiqomahan seseorang, pasti dia ada apanya jemaah? Ada lalainya, ada jatuhnya. Ya. Dengan beristighfar itulah, bertobat itulah diibaratkan oleh ulama seperti obatnya. Paham jemaah? Antum mau istiqomah apapun, gak mungkin antum gak jatuh, gitu maksudnya. Pasti antum ada terplesetnya, pasti antum ada lalainya, kan gitu. Maka obatnya apa? Yaitu dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Apa arti taubat? Ar-ruju'. Apa arti ar-ruju'? Kembali. Jadi kalau orang sudah tergelincir dia, ya, dalam kelalaian keburukan tertentu, segeralah dia untuk ngapain? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelalaian tadi, keburukan tadi dia lanjutkan ke keburukan setelahnya. Maka makin jauh dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika seseorang, ya, ada sifat futurnya, dan ini akan dialami oleh setiap manusia. Karena masa-masa di titik puncak semangat pasti ada di titik turunnya. Sebagaimana itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika di masa-masa turun semangatnya, maka hendaklah dia berusaha membawa dirinya untuk tetap di atas apa? Kebaikan. Maksudnya jangan sampai futurnya dia sampai pada keburukan dan kemaksiatan dan kemaksiatan berikutnya. Kemudian tentunya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditetapkan hatinya di atas keistiqomahan agamanya. Ya, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah beribadah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik ala dinik.
Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Ya, dan di antara bentuk ketaatan Allah ya kepada Allah dengan apa? Menuntut ilmu. Dan tadi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Allah wajibkan penyesalan di neraka apa dulu mereka tidak mendengar, mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jemaah, komunitas itu penting. Komunitas jemaah. Ya. Kalau antum lagi malas, ya, kawan-kawan antum lagi semangat. Bisa jadi mereka yang malas, ya, terbawa, ditarik oleh siapa? Kawannya yang semangat. Itulah faedah berteman dengan orang baik. Maka sedikit banyak kebaikan itu akan kita dapatkan mempengaruhi diri kita. Bisa antum lagi malas, disamarin kawan antum misalnya. Diajak kemana? Ke kajian misalnya. Ya. Maka teman-teman yang bertakwa, taat kepada Allah, pertahankan jemaah. Ya, dekat dengan mereka. Karena tentunya orang-orang yang taat kepada Allah, tenaga mereka, waktu mereka itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Masya Allah. Maka tadi kita sebutkan bahwasanya tentunya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan di dalam belajar agar senantiasa hatinya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam jemaah. Karena di sana banyak manusia yang dulunya kenal ngaji, kemudian dia tinggalkan. Ketika ditanya, kenapa kau gak pernah ngaji? Kata dia, ana sedang buka toko ini, toko itu katanya. Dagang ini, dagang itu. Nantilah kalau ana sudah punya anak buah katanya. Ana mau datang di majelis ilmu lagi kata dia. Setelahnya apa jemaah? Dia buka lagi toko. Dagang lagi dia. Bukannya dia duduk di majelis ilmu, malah ada apa? Makin sibuk dia. Itu namanya orang diatur oleh dunia, bukan dunia, ya, bukan dia yang mengatur dunia, tapi dia yang diatur oleh dunianya. Seperti itu. Itu Pak ya. Jadi komunitas bi'ah ini penting. Lingkungan amat sangat penting. Masjid tentunya Pak. Masjid ini penting Pak. Ya. Maka jangan jauh-jauh kita dari namanya masjid. Betul. Ini masjid ini mempertahankan iman kita nih. Kita sholat 5 waktu, kemudian kajian setelahnya dan seterusnya. Tentunya solusinya apa? Jangan jauhkan diri kita dari masjid. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hingga ulama katakan tidaklah mulia umat ini sebagaimana mulianya generasi awal dari umat ini, kecuali mereka memaksimalkan peran apa? Peran masjid. Masya Allah. Masjid memiliki peran yang sangat penting. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah turunkan, rahmat Allah turunkan. Ya, maka dekatkan diri kita dengan namanya masjid. Futur datang, insyaallah taala Allah akan berikan bimbingan untuk bagaimana iman kita ini kembali naik dan kembali bersemangat. Ya, kembali bersemangat. Dan ingat ya, kanan kiri kita ini sangat berpengaruh jemaah. Ya, kanan kiri kita. Nah, cukup. Ada yang lain jemaah? Kalau nggak ada kita akhir ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.